Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kepada Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya mengajak kita tenang dulu dan kita berdoa masing-masing dalam hati kita, menyerahkan persekutuan doa ini supaya setiap orang yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Kita tenang di depan Tuhan dan kita berdoa untuk semua itu ya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Shalom. Ada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan saya akan membawakan satu topik mengenai doa dan mindfulness. Dan saya akan bacakan satu ayat dari 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Teman-teman, kalau kita mau belajar tentang mindfulness ya, tentang mindfulness, apa itu mindfulness? Kalau mindfulness itu kalau kita lihat di dalam ada beberapa pengertian ya, maksudnya begini. Kalau kita lihat dalam dunia psikologi itu digunakan untuk relaxation ya, untuk relaksasi dan juga untuk stress management ya. Jadi itu di dalam dunia psikologi untuk dari olah nafas semua untuk semua orang supaya relax dan stress management. Dan mindfulness ini juga digunakan di dalam orang-orang yang menggunakan meditasi timur ya. Mungkin alarm kita bisa nyala di sini. Oh, ini digunakan oleh orang meditasi timur. Tapi sebenarnya orang Kristen itu punya tradisi kontemplatif kekristenan, warisan tradisi kontemplatif yang mempunyai versi mindfulness-nya secara Kristen. Yang ini yang kita mau gali ya, dan kita mau gali. Jadi kalau di dalam conference CCF dari yang tahun 2021 yang judulnya Modern Problem ya, dikatakan bahwa mindfulness itu adalah the art of paying attention and God who is present. Jadi mindfulness itu adalah seni untuk memperhatikan. Dan juga tentu memperhatikan itu adalah menyimak dan di hadapan Tuhan yang hadir, yang maha hadir. Nah teman-teman, kalau kita mau lihat apa itu mindfulness secara umum, pengertian mindfulness secara umum adalah apa? Yaitu kita punya kesadaran, jadi ada sejenis kesadaran di dalam batin kita secara penuh pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita, keberadaan kita, baik secara indrawi kita, 5 indera, mata, penciuman, pengecap, peraba, dan pendengaran ya, semua itu kita punya kesadaran di saat ini, di present moment, dan tidak menghakiminya gitu. Ini kalau kita lihat secara definisi mindfulness, secara pengertian secara umum ya. Kalau kita lihat bahwa kesadaran, berarti kesadaran itu adalah satu, ada sejenis diri kita yang bisa mengamati diri kita gitu. Mengamati kita punya tubuh, mengamati kita punya indera, kita punya semuanya dan mengamati bahkan alam semesta itu kita amati juga gitu ya, semuanya. Dan dikatakan saat itu berarti apa? Nggak hidup di masa lampau, nggak hidup di masa depan. Kita ada di dalam pengalaman present moment, menikmati present moment, menikmati keberadaan sebagai hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita tidak menghakimi tapi mengamati gitu. Itu adalah pengertian secara umum ya. Nah, kalau kita lihat bahwa mengapa mindfulness itu penting? Kenapa mindfulness itu penting? Karena seringkali hidup kita itu tidak terkoneksi dengan masa kini. Jadi teman-teman maksudnya apa? Hidup kita nggak terkoneksi dengan masa kini, kita seringkali autopilot. Waktu nyetir, kita nggak memperhatikan semua keberadaan, itu nyetir biasa aja gitu. Jadi maksudnya dengan otomatis kita menyetir gitu ya. Waktu mandi kita nggak merasakan lagi shower tetesannya dan menikmati mengenai tubuh kita. Jadi kita itu pikirannya lagi kemana waktu di gereja baca Alkitab, mikirannya mau handphone sama teman, mau apa. Jadi kita tuh nggak merasakan present moment. Pikiran bisa di masa lampau, bisa mikirin, aduh trauma-trauma masa lampau, pikiran-pikiran yang negatif masa lampau, atau khawatir akan masa depan. Dan semua ini kalau orang-orang yang nggak hadir di dalam present moment, itu sebenarnya bikin dia itu cemas dan gelisah. Dan kekhawatiran ini membuat kita nggak bisa mencari kerajaan Allah dan kebenaran dengan
benar gitu dan optimum. Susah bagi kita ya, ini kalau kita sedikit teman-teman ya, nggak mudah teman-teman untuk kita itu silent, quiet, tenang. Coba 5 menit diam, bisa nggak? Udah biasa gelisah, udah mau gerak sini, HP, udah kita tuh nggak biasa mudah untuk tenang. Gimana kita bisa reseptif, menguasai diri, mendengar firman Tuhan, dan juga berdoa kalau kita nggak bisa tenang. Makanya penting untuk bisa tenang dan hadir di dalam present moment. Kalau kita lihat bahwa anak kecil itu sebenarnya orang yang reseptif ya, yang hidup di present moment. Mereka nggak khawatir akan hidupnya, mereka percaya kepada orang tuanya, mereka itu ada di dalam present moment. Jadi mereka menikmati main dan sebagainya. Dan kita itu makanya Alkitab bilang, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sebagaimana layaknya seorang anak kecil, maka ia tidak akan dapat memasukinya. Kita harus belajar jadi seperti anak kecil, menikmati present moment, menikmati present moment. Nah, teman-teman, mindfulness itu kita belajar untuk menikmati present moment dan hadir di dalam pengalaman-pengalaman semua indera kita gitu ya. Nah, penting untuk mindfulness ya, karena mindfulness itu membuat kita lebih atentif kepada kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau teman-teman lihat ada perumpamaan tentang penabur ya, kan ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ada benih yang jatuh di semak belukar, ada benih yang jatuh di dalam yang semuanya ada beberapa tipe benih ya. Ada yang diambil sama setan benihnya ya, ada yang dia akarnya nggak berakar di tanah berbatu, ada yang ada yang di semak belukar. Semua itu nggak membuat bertumbuh. Kenapa? Karena hatinya nggak reseptif. Kalau kita dari ke gereja, pikirannya melayang-layang, firman Tuhan itu diambil lagi. Firman Tuhan itu diambil lagi. Kalau kita penuh kekhawatiran dunia dan tipu daya muslihat kekayaan dan sebagainya gitu ya, dan kekhawatiran dunia, kita firman Tuhan itu diambil lagi gitu ya, nggak berbuah gitu, kita berbuah dihimpit sama semak belukar gitu. Makanya kita harus belajar mendengar, mengerti dan berbuah. Dan dikatakan mempersiapkan diri, berdoa, kuasai diri supaya tenang, supaya kamu dapat berdoa tenang, reseptif. Kita mindfulness itu penting ya. Kalau saya mau bahas secara psikologi ya, terapi psikologi aja, mindfulness itu bisa membuat kita fleksibilitas psikologisnya gitu ya, dan kualitas hidupnya bisa naik gitu. Dan itu membantu kita meregulasi emosi, mengendalikan emosi, mengurangi kecemasan, relapse depresinya bisa dikurangi, dicegah, mengatasi sakit kronik, mengurangi stres yang dalam, mengurangi kecepatan detak jantung, pernafasan, tekanan darah, meningkatkan perhatian, konsentrasi, penguasaan diri, persepsi, mood, dan mengecilkan amigdala, bagian di otak yang berkaitan dengan rasa cemas. Dan amigdala ini pengatur respon terhadap ancaman ya, fight, flight, and freeze respon. Ini secara psikologi ya, secara psikologi. Tapi kita itu bukan cuma secara psikologi doang, karena kita tahu bahwa kita nggak self center hanya untuk diri, tapi terutama untuk kita menggunakan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Supaya kita lebih bisa menguasai diri, supaya kita bisa menguasai diri dan kita bisa berrelasi sama Tuhan dan mengasihi Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi ada perbedaan dari cuma sekedar untuk diri doang, untuk sembuh doang, untuk baik. Jadi ada seperti saya bilang bahwa tujuan kita itu bukan untuk pulih doang, tapi untuk melayani Tuhan, menjadi berkat dan sebagainya gitu ya. Jadi psikologi doang saya rasa nggak cukup ya. Kita harus tetap balik kepada relasi sama Tuhan. Nah, kita harus ada kesadaran present moment di hadapan Tuhan. Present moment, hadir, sadar, mencari kerajaan Allah dan kebenaran, bukan saja mencari kehidupan yang bermakna, tapi ikut Kristus. Dan ini membuat kita mempunyai kelenturan psikologi gitu ya. Dan kita harus belajar untuk practice the presence of God. Jadi belajar untuk menyadari bahwa Allah itu hadir bersama kita. Allah itu ada bersama kita. Allah itu bahkan bisa menyatakan dirinya kepada kita. Dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku gitu ya. Jadi kita belajar peka, practice the presence of God. Jadi kita tenang, bisa ada kesadaran, dan juga Tuhan tuh hadir. Tuhan tuh maha hadir, dan juga Tuhan tuh hadir di dalam hidup kita gitu. Kita harus belajar reseptif dan doa terus menerus. Kan di dalam Alkitab ada dikatakan tetaplah berdoa ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas ya. Pray unceasingly. Jadi berdoa terus menerus. Ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang melakukan aktivitas, kita berdoa terus menerus. Kita
minta Tuhan tutup bungkus kita dari yang jahat. Kita juga berdoa Tuhan berikan kita jadi berkat untuk kita melayani Tuhan dan sebagainya. Kita hati itu berdoa terus menerus gitu ya. Nah, jadi mindfulness itu bukan cuman sekedar biasa dong dengan diri, tapi dengan Tuhan dan dengan relasi dengan Dia gitu. Kita mengamati nafas ya, terlalu penting ya. Dan inti salah satu mindfulness kita di hadapan Tuhan, kita mengamati nafas kita dan peka indera kita ya. Peka indera kita mengamati segala sesuatu gitu. Nafas itu penting banget ya teman-teman. Kenapa nafas itu ya? Itu kita kan punya tubuh dan jiwa sama roh ya. Yang menghubungkan antara dunia batinnya dan dunia tubuh kita itu adalah nafas. Jadi jangan anti sama nafas. Jadi seakan-akan wah ini takut sama nafas gitu, takut ajaran apa ini gitu ya. Jangan khawatir. Kenapa? Kenapa? Orang melahirkan juga harus belajar nafas, betul nggak? Orang paduan suara harus bernafas gitu ya. Jadi nafas itu bagian kehidupan kita gitu. Dan ini related sama rohani kita juga gitu. Gimana kita bisa tenang di hadapan Tuhan dan mengatur nafas kita. Nah, kalau kita lihat akronim nafas itu kan breath ya. Apa yang kita harus amati dari semuanya itu? Dari tadi kan saya bilang mindfulness itu mengamati ya, mengamati. Jadi kita apa yang harus kita amati dari nafas dari dunia ini? Apa yang kita harus amati gitu ya? Pertama, kita harus mengamati akronim breath itu pertama body kita. Kita mengamati kalau ada rasa pegel di mana, sakit di mana, nggak enak di mana, amati gitu. Karena itu scan the body gitu ya, scan the body. Jadi itu membuat kita itu ada kalau kita bisa scan body ya, membuat kita bisa lebih rileks. Beneran itu. Coba kalian tenang ya, ambil hening, terus ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, terus rasakan badan yang sakit dan bisa tenang gitu. Oh rasa sakit di sini, rasain pelan-pelan gitu ya. Jangan disangkal gitu ya. Disangkal kan nggak bagus ya. Dirasakan itu bisa bikin kita lebih rileks gitu. Kita fokus pada nafas dan itu sebagainya di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan ringankan beban. Saya ada sakit, Tuhan ringankan gitu. Kita berdoa dalam hati kita. Berdoa dalam hati kita. Terus yang kedua adalah R, relationship. Kita waktu berhadapan sama orang, kita juga doa dalam hati. Tuhan, saya mau berhadapan sama orang ini dan sebagainya. Itu kan kita mengamati ya, mengamati relationship dengan orang lain dan sebagainya. Dan kemudian yang berikutnya adalah environment, dengan alam semesta, dengan dunia eksternal. Ini persis kayak yang Tuhan Yesus bilang, pandanglah burung-burung di udara. Itu kan kita melihat dengan indera kita, betul nggak? Eksternal ya, alam dunia ini. Dan bunga bakung di padang. Kita amati dengan dunia eksternal itu dengan indera kita, dan kita cari hikmat rohaninya apa gitu. Dan dikatakan juga dalam kitab Amsal, hikmat itu berseru-seru di mana-mana gitu ya. Kita amati karena bisa menemukan finding God in all things gitu. Kita melihat ada Tuhan tuh hikmat itu berseru-seru gitu. Hikmat itu berseru-seru berarti Tuhan pengen dirinya diketahui. Dan kita juga mengamati afeksi. A, B, R, E, A gitu ya. A, afeksi kita amati. Oh, feeling saya begini, amati gitu ya. Dan juga T, thinking. Dan terakhir ada heart. Kita amati, kita sadar gitu ya. Dan kita dalam presence of God. Dan dalam doa terus menerus minta Tuhan amati kita punya batin. Kita punya thinking, affection, heart. Kita minta Tuhan amati kita. Kita pun mengamati juga dan menyerahkan kepada Tuhan gitu. Nah ini penting banget ya. Penting banget di dalam mindfulness ya. Nafas, waktu kita banyak nafas, maksudnya banyak pikiran, jangan kita bergulat di pikiran terus doang. Lawan, capek gitu ya. Fokus ke nafas, tenang. Ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas dan sebagainya. Dan nanti kita fokus ke badan gitu. Kita lihat kepada indera gitu ya. Dan kita baru perlahan-lahan merasakan pikiran kita lagi mikir apa, baru kita coba arahkan digiring seperti kita itu seperti gembala yang menggiring pikiran kita gitu. Domba-domba di dalam pikiran kita gitu. Kita harus shepherding our thought gitu. Nah, itu satu hal yang penting gitu ya. Jadi kita menyerahkan hati pikiran kita, pergumulan kita sama Tuhan, dan mindfulness itu membuat kita relaxation, membuat kita relaksasi ya. Kesaksian saya sebagai GKM ya. Kalau saya lagi kalut, saya coba memperlambat nafas saya. Waktu nafasnya pelan, dan doa dan semuanya, itu kita bisa melihat semua itu jadi lebih tenang gitu. Coba nafasnya diperlambat, ambil nafas yang panjang, buang nafas, dan kita memikirkan firman Tuhan ya. Jadinya kita belajar fokus pada
nafas, dan pada pikiran yang tenang. Nah, kalau ada peperangan rohani ya, peperangan rohani, ada intimidasi pikiran, ada noise gitu ya, dalam pikiran saya ada noise gitu ya, itu pun jangan langsung diganti pikiran, dilawan, capek. Coba fokus pada nafas dulu, ada pikiran apa, di naming, dinamain, dikasih nama, ini apa, pikiran itu apa, di naming. Karena ketika kita bisa naming, kita lebih ada kontrol kepada pikiran itu gitu. Nah, lebih ada kontrol kepada pikiran itu. Dan juga gini ya, kalau ada perasaan trauma, ada misalnya, wah ke-trigger, nggak enak gitu ya. Jangan langsung, aduh, stres, dan ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, tenang, dan kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan, kita tenang, dan terus tenang gitu. Ini yang saya alami, saya juga bersyukur ya, mindfulness itu nggak jadi satu hari, perlu dibentuk habitnya. Nah, dengan olahraga saya sering aerobik kan, berenang gitu ya. Itu memperkuat nafas gitu. Makanya olahraga penting ya. Anugerah Tuhan menolong kita dalam anugerah umum olahraga supaya kita nafasnya kuat gitu. Dan itu dalam anugerah Tuhan obat saya sudah berkurang gitu. Dalam anugerah Tuhan bukan dipaksakan gitu ya. Saya itu dari 500 mg Depakot, tapi karena berenang gitu ya, nafasnya makin kuat. Sekarang udah 250 mg. Dan saya juga puji Tuhan ya, itu nggak dipaksakan ya. Jadi saya pun kalau butuh lagi saya nambahin lagi. Dan saya benar-benar dengan kesadaran penuh, bukan mau seperti dulu lagi gitu. Seperti dulu saya seakan-akan tuh, oh bisa semuanya tanpa dengan iman, nggak begitu. Tapi dengan scan the body, tahu kita ada kekurangan apa, kelemahan apa, scan the body ya. Badan kita kalau tegang apa sih, saya bisa udah mengenali diri saya gitu. Nah, selain doa sama Tuhan ya, penting untuk ketika kita mindfulness, kita juga self talk kepada diri sendiri gitu. Nah, pikiran yang negatif apa, kita self talk pada diri sendiri, dikatakan seperti Mazmur 42, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah pada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kita self talk pada diri sendiri, kita coba injili diri sendiri, preach the gospel to yourself, ingatkan diri sendiri firman Tuhan. Pikiran yang mengganggu itu nggak usah terus diperangi capek-capek gitu, tapi kita coba ingat, jangan dihakimi, jangan dipaksakan, tapi kita ingetin, oh giring ke pikiran yang lebih benar gitu, digiring, digembalakan gitu pikiran kita gitu ya. Nah, ini aspek-aspek kontemplasi itu kan, kalau kita lihat di dalam mindfulness itu ya, kita bisa meditasi firman Tuhan, Mazmur 1 kan ya, kita juga bisa hening di hadapan Tuhan, self talk dan sebagainya gitu ya, menikmati relasi dengan Tuhan, hening menikmati keindahan dekat Tuhan, dan kita bukan hanya tahu tentang kasih Tuhan, tapi kita alami betul-betul. Jadi ini perkataan yang penting ya, bukan cuma kita tahu tentang Tuhan kasih dan konsep doktrin Allah kasih gitu ya, tapi kita belajar menghayati Tuhan, dan Tuhan itu maha kasih dan mengasihi kita, dan dia melingkupi kita. Kalau kita nyanyi lingkupiku gitu ya, kita betul-betul rasakan Tuhan itu mengasihi kita dan melindungi kita. Mindful in the presence of God. Saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Mazmur 139 ya. Dikatakan doa di hadapan Allah yang maha tahu. Kita resapi Mazmur ini ya, saya akan bacakan ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Belakang, dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku menaruh tempat tidur langit, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, Tuhan, selalu ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanmu di ujung langit, juga di sana tanganmu akan menuntut aku, dan tanganmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Ini hal yang penting ya. Doa di hadapan Allah yang maha tahu. Tuhan tahu seluruh hati kita, pikiran kita. Dia tahu dan dia hadir di dalam hidup kita. Kita mindful di hadapan dia. Bukan cuma itu ya. Bukan cuma
di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang luas, yang hadir dimanapun dia berada. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Dia selalu hadir di alam semesta ini. Bukan saja begitu, tapi Daud menutup doanya dengan di hadapan Allah yang tahu hati kita. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Kenallah pikiran-pikiranku, ujilah aku. Lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan kekal. Amin. Bahasa Inggris dikatakan, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. Pikiranku yang gelisah. My anxious thought di dalam NIV ya. Pikiranku yang gelisah, Tuhan tahu. Dan kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kita gitu ya. Kita mau mindful in the presence of God. Kita mau tenang di hadapan kehadiran Tuhan. Kita mau Tuhan menguasai pikiran kita. Dan pada saat ini, hari ini, saya akan membawa kita kepada mindfulness ya. Dan ini dipimpin sama Ibu Yulia. Coba di dalam hal ini, teman-teman tenang. Coba gunakan seluruh fakulti kita ya dalam hidup kita ya. Kita punya indera, rasakan semuanya. Kita juga punya pikiran, kita punya hati, kita punya imajinasi. Dan ini nggak salah imajinasi yang digunakan untuk memikirkan yang baik. Kita punya emosi. Semua kita pakai ini di dalam kita mindfulness ya. Kita pakai semua fakulti kita untuk kita tenang di hadapan Tuhan dan kita reseptif, kita atentif, kita peka dan tenang di hadapan Tuhan gitu. Dan di hadapan dan saya akan serahkan kepada Bu Yuga sebelumnya. Saya akan sharing satu diiringi oleh ini ya, diiringi oleh musik ya, musik alam ya. Jadi pada saat memulai ini akan diiringi oleh musik alam ya. Selamat pagi semua, puji Tuhan untuk semua yang sudah dibagikan oleh hambanya Pak Jeffrey. Saya percaya semua ini pekerjaan daripada Roh Kudus dan saya sangat menikmati apa yang sudah dibagikan. Saat ini mari kita duduk diam di hadapan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Masing-masing di tempatnya, coba duduk diam dengan tenang. Kalau yang bisa duduk bersila, silahkan duduk bersila. Kemudian posisi postur tubuhnya rileks aja, jangan seperti tegang begitu ya. Duduk dengan baik. Kalau yang nggak bisa bersila, silahkan duduk juga tidak apa-apa. Atau misalkan ada yang sedang sakit, rebaan juga tidak masalah. Yang penting seluruh tubuh kita biarkan kita rileks, tenang begitu. Sambil kita latihan pernapasan. Waktu kita menarik napas, kita pakai dengan hidung. Kemudian waktu buang, kita pakai mulut. Dan pernapasan ini dilakukan dengan tenang, dengan dihayati, dirasakan pernapasan kita. Kita latihan dulu ya. Mari kita mulai tarik napas pelan-pelan melalui hidung. Tahan. Buang napas melalui mulut pelan-pelan. Tarik napas. Tahan. Buang napas. Tarik napas, rasakan kerileksannya, tahan, buang napas. Kita mendengar suara sekitar, coba waktu kita bangun, kita rasakan burung bernyanyi, memuji Tuhan di pagi hari. Kita rasakan dan kita bayangkan kita ada duduk di pinggir sungai dengan aliran sungai yang mengalir
yang sejuk dirasakan. Rasakan angin sepoi-sepoi basah menyejukkan tubuh kita. Kita mendengar kicauan burung. Kita rasakan kesejukan angin, suara sungai mengalir menyegarkan tubuh kita. Kita rasakan juga matahari bersinar menghangatkan tubuh ini. Sambil tarik nafas, tahan, buang nafas. Dan bayangkan bahwa kita sedang duduk di pinggir sungai itu di bawah pohon yang besar sekali. Rasakan kenyamanan, ketenangan. Sambil tarik nafas, tahan, buang nafas. Tiba-tiba ada daun jatuh di depan kita. Coba liatin. Daun itu dibawa oleh aliran sungai. Lihat terus, lihat. Ikutin daun itu dibawa aliran sungai. Lihat terus, lihat sampai tidak terlihat lagi. Duduk sambil tarik nafas, buang nafas. Kemudian ada daun kedua jatuh. Coba mulai sekarang taruh semua kekhawatiran, keresahan, kemarahan, penyesalan, rasa bersalah di atas daun itu. Ayo taruh satu-satu yang terpikir saat ini. Taruh satu-satu. Ayo jangan ditahan. Ayo. Terus taruh, lihatin tuh, daun itu dibawa oleh aliran sungai. Lihat terus, sampai tidak terlihat. Ada daun ketiga yang lebih besar. Ayo taruh semua beban yang merintangi kita, yang membuat kita tidak bisa apa-apa, keresahan, yang membuat kita takut, apapun, ayo taruh semua di atas daun itu. Biarkan itu dibawa oleh aliran sungai. Terus lihatin melewati batu-batu, daun itu melewati rintangan, biarkan dibawa oleh aliran sungai itu. Sambil tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Sekarang buka matanya pelan-pelan. Ada kertas dan pulpen yang udah disediakan. Silahkan tuliskan apa yang kamu rasakan. Mungkin ada yang, tidak fokus, pokoknya tidak bisa ikut instruksi dan lain-lain, tuliskan saja. Jangan segan-segan tuliskan. Misalkan makin takut, makin resah, makin apapun, apa yang rasa dan pikiran apa dituliskan. Ada yang misalkan lihat sungainya hitam, kuning, coklat, dan kacau gitu, atau jernih, silahkan tuliskan juga. Kasih waktu 1-2 menit. Kalau sudah, kita mengikuti sesi kedua ya. Posisi tetap sesuai dengan yang tadi. Kalau memang sudah nyaman seperti itu, silahkan. Kita akan lanjut sesi berikutnya. Dengan tarik nafas, tahan, buang nafas. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Sekarang, coba bayangkan kalian ada di tempat yang membuat kalian sangat ingin ke sana atau membuat kalian sukacita, tenang di tempat itu. Terserah mau bentuknya mungkin pantai, laut, gunung, hutan, sungai, ataupun danau, apa aja yang membuat kalian merasa tenang, nyaman di tempat itu.
Kalian bayangkan kalian ada di tempat itu. Nah, ketika bernapas, kita ucapkan syukur sama Tuhan ada di tempat itu. Kita ucapkan syukur ada di tempat itu. Kita ucapkan syukur kalau Kristus sudah mati, menebus segala dosa kita yang tidak pantas dan tidak layak itu. Dia membayar harga lunas semua dosa kita. Tarik nafas, ucapkan syukur. Bersyukur untuk oksigen yang gratis yang Tuhan berikan. Ketika buang nafas, kita buang semua hal-hal yang mengecewakan, yang membuat kita marah, merasa tidak layak. Kita lepaskan semuanya itu. Mungkin sakit hati dengan orang tua, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ataupun dengan orang tua kita, tetangga kita, keluarga kita yang menyakiti, yang mengata-ngatakan hal-hal yang tidak pantas, seperti mungkin orang gila dan hal, buang semuanya waktu buang napas itu. Tarik napas, ucapkan syukur. Buang napas, buang semua hal-hal yang tidak baik. Seperti Tuhan berkata di Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kita rasakan bisa tenang, diam jiwa kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia selalu hadir dimanapun kita berada. Karena Dia maha hadir. Dia menawarkan dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus ada saat ini bersama dengan kita, menawarkan kelegaan kepada kita. Karena itu, jangan kita khawatir dengan hidup ini. Karena sesungguhnya Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menegap, memeluk kita dengan tangannya yang berlubang paku, yang sudah menebus segala dosa kita. Masakan Dia tidak mungkin memberi apa yang kita perlukan. Dia selalu siap untuk menopang kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan menolong kita untuk hidup di dalam kemenangan. Mengenal Dia lebih dalam dan memperkenalkan Dia kepada sekeliling kita. Orang tua kita, anak kita, pasangan kita, teman-teman kita yang mengalami gangguan mental seperti kita ini. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk hari yang masih Engkau berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk udara yang gratis, oksigen yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami bangun di pagi hari, kami masih bisa melihat sekeliling kami. Itu pun anugerah dari Engkau. Bahkan kalau kami masih bisa membaca firman-Mu dan berdoa, itu pun satu privilege buat kami.
siapakah diri kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami orang yang tidak pantas dan tidak layak. Tapi Engkau terus melayakkan kami. Engkau sabar kepada kami. Seringkali kami marah dengan keadaan, tidak berubah. Tapi Engkau mengingatkan kami melalui hamba-Nya, supaya kami boleh belajar melatih diri untuk tenang di hadapan Engkau. Jiwa, tubuh, roh kami bisa tenang, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Karena Roma 8 ayat 26 sesungguhnya Roh Kudus yang akan mengajarkan kami berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Ajarkan kami untuk selalu punya pikiran, emosi, sikap yang berpusat kepada Engkau, Kristus, sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Allah kami, penuntun kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin terus belajar dari Engkau. Kami ingin terus belajar untuk lekat hati kami kepadamu. Sehingga tantangan apapun di depan kami bisa mampu bangkit. Kami bisa mampu menang. Dan kami punya hikmat apa yang harus kami lakukan. Biarkan kami tetap mengkonsumsi obat untuk terus menjalani proses ini. Tetapi saat ini kami percaya ada Tuhan yang akan terus menolong dan memimpin kami. Hanya Engkau yang akan menolong dan mampu menolong kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi doa ya. Kita akan masuk ke dalam sesi doa. Kita serahkan kepada Tuhan ya, dalam pergumulan kita. Kita serahkan beban-beban kita kepada Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Kasih, yang mengenal isi hati kita, yang menundukkan hati kita. Keluhan hati kita Dia mengerti, tangisan kita Dia mengerti, keluh kesah, stres, panas alami Dia mengerti. Kalau teman-teman ada yang mau mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa, silakan boleh berdoa bersama-sama kita bersama-sama.